Halo semuanya, kenal kita dari kelompok 1 dan aku Agus Satria Panca, KM 1. Aku Armayanti Ningrum, absen 2. Dan aku Jan Sretulo, absen 2. Jadi di sini Alma dulu. Di sini kami akan mempresentasikan analisis perancangan sistem informasi penetrasi sistem mobil. Gimana? Rental mobil. dan kali ini kita akan membahas alur analisisnya mulai dari use case sampai kelas diagram. Satu-satu gitu ya, jadi beda-beda. So, without further ado, dan check it out. Let's go. Jadi pertama kita bakal ngebahas tentang use case. Jadi use case ini adalah kayak gimana kita ngejelasin apa aja sih aktor yang ada di dalamnya dan apa aja yang bisa dilakuin, gitu ya. Jadi ada 3 use case yang bakal kita pakai di sini. Ada pelanggan, ada staff, dan juga supir. Pelanggan adalah user yang bakal menggunakan sistem rentalnya. Staff adalah pengelolanya atau administratornya, dan juga ada satu supir, yaitu fasilitas yang ada di luar dari sistem rental kita, tapi tetap bisa masuk ke dalam sistemnya. Yang pertama di sini ada login akun. Login akun di sini akan dimanfaatkan oleh pelanggan atau user untuk masuk ke dalam sistemnya. Kemudian di sini juga bisa dilakukan oleh supir untuk mengecek orderan. Dan untuk staff sendiri tidak perlu untuk melakukan login karena memang pada dasarnya staff akan membahas semuanya, akan mengelola semuanya. Jadi menurut saya tidak diperlukan untuk login. So setelah pelanggan ini login akun, nanti ini bakalan include akan termasuk ke dalam penyewaan mobil, di mana ketika user mau melakukan penyewaan mobil mulai dari di dalam penyewaan mobil ini nanti bakalan ada sewa mobil, akan pilih mobil dulu. Nah kan kalau kita mau rental itu memilih mobil A, B, C sesuai dengan tarifnya. Kemudian memilih jadwalnya, dan nanti di terakhir ada opsional di mana kita bisa pakai driver atau enggak gitu kan. Ada juga rental mobil yang dia bisa rental mobilnya aja, ada yang rental sesuai dengan kita nggak mau repot supir sendiri, jadi kita sewa sama drivernya juga. Dan di sini nanti itu masuk ke dalam satu use case yang satu kesatuan di mana namanya adalah penyewaan mobil. Nah di sini nanti ada extend sewa supir. Nah itu yang saya maksud tadi, sewa supir itu opsional. Dan nanti itu untuk melakukan penyewaan mobil, selain login, pelanggan juga diharuskan untuk input data diri. Jadi sebagai jaminan juga nama, NIK, dan lain sebagainya untuk jaminan apabila memang terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu nanti setelah sewanya fix selesai atau sudah konfirmasi dan verifikasi, nanti akan ada pembayaran sewa. Nah pembayaran sewa ini akan tergabung dan juga akan saling terkait dengan apa yang dikelola oleh staff, yaitu kelola data mobil, kelola data penyewaan, dan juga kelola data pelanggan. Jadi semua bakal dicakup dan akan diolah jadi satu oleh si staffnya. Nah dari staff ini ada satu bisa dibilang parent atau indukan, yaitu kelola. Itu use case yang ingin merangkup 3 hal tadi, yaitu kelola data, kelola penyewaan, dan kelola pelanggan. Ada verifikasi juga dari si staffnya. Nah dari verifikasi nanti akan tersambung untuk pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran selesai, nanti akan ada verifikasi yang dilakukan dari staff. Dan dari supir sendiri tadi ada terima order, karena memang login itu adalah fungsinya untuk mengecek order apakah ada pelanggan yang memesan jasa drivernya gitu. Jadi nanti bisa terima order, bisa cek, dan juga bisa menerima. Mungkin itu aja dari use case, dan bakal dilanjut oleh activity diagram dari Sean. Next. Sebelumnya tadi use case sudah jelasin sama Agung. Nah kita dari use case langsung ke tahap activity diagram. Di activity diagram ini, yang langkah pertama adalah pelanggan melakukan login. Nanti reaksi sistem adalah validasi login, dan dari validasi login ini sistem akan memvalidasi dari login yang udah dimasukin username sama password oleh pelanggan. Nanti dicek, jika benar pelanggan akan langsung masuk ke penyewaan mobil. Jika salah, pelanggan akan sebelumnya ditanya dulu sudah punya akun atau belum. Jika belum, nanti dia akan registrasi. Jika sudah, pelanggan langsung masukkan username dan password kembali. Yang kedua, langsung masuk ke penyewaan mobil. Di penyewaan mobil ini, reaksi sistemnya adalah tampilan pilihan jenis mobil dan decision jenis mobil yang dipilih. Jika ada, nanti pelanggan langsung masuk ke pilih jadwal. Jika tidak, pelanggan langsung kembali ke pilih jenis mobil. Di pilih jadwal ini, pelanggan dan sistem melakukan reaksi, yaitu tampilan pilihan jadwal.
Dari tampilan pilihan jadwal ini ada decision. Jika ada, sistem akan akan menanyakan kepada pelanggan ingin memilih supir atau tidak. Jika iya, sistem akan langsung ke menu pilih supir dan supir akan mendapatkan notifikasi dari sistem. Jika tidak, nanti pelanggan langsung ke menu input data diri. Lanjut ke input data diri. Pelanggan melakukan input data diri dan reaksi sistem adalah menambah data, menyimpan data. Lanjut ke pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, reaksi sistem adalah pilih metode pembayaran. Nanti staff ini akan memverifikasi pembayaran, langsung masuk ke sistem. Dari verifikasi pembayaran ini masuk ke sistem, nanti sistem akan memberikan notifikasi pembayaran dan surat pembayaran untuk pelanggan. Lanjut ke activity diagram, mengelola data mobil dan jadwal sama data pelanggan. Ini bagian staff kelola. Kelola itu dipecah menjadi 3, data jadwal, data mobil, dan data pelanggan. Di kelola data mobil ini, staff bisa mengubah data daftar mobil, mengedit data, menginput dan menghapus, lalu menyimpan. Reaksi sistem adalah menyimpan ke database. Begitu juga data penyewa. Reaksi sistemnya adalah mengedit data, menambah, menghapus, dan reaksi sistem adalah menyimpan data ke database. Ini masih bagian sistemnya. Dan yang terakhir adalah data pelanggan. Sama aja kayak sebelum-sebelumnya kelola data. Staff bisa mengedit data, menambah data, menghapus data, dan sistem adalah menyimpan data yang sudah dikelola tadi sama staff ke database atau mengupdate data ke database. Oke, selanjutnya kita akan membahas diagram konteks. Setelah kita tadi dijelaskan use case diagram sama diagram dari Agung sama Syarif. Oke. Diagram konteks. Diagram konteks sendiri berisi proses secara general dari sistem rental mobil sendiri. Ada pelanggan, staff, dan supir. Di mana dalam diagram konteks ini pelanggan menginputkan dan sistem akan memberikan output atau keluaran. Nah, dari pelanggan sendiri menginputkan registrasi login, pilih jenis mobil, pilih jadwal penyewaan, pilih supir, isi form menyewa dan pembayaran. Nah, dari sistem akan mengembalikan atau memberikan output, yaitu autentikasi pelanggan, informasi menu, informasi daftar mobil, informasi jadwal, informasi daftar supir, form data, dan invoice order. Nah, selanjutnya ada staff nih. Nah, staff ini menginputkan ketersediaan mobil, jadwal, kelola pelanggan, verifikasi, kelola data pelanggan, dan konfirmasi pesanan. Selanjutnya dari sistem akan memberikan output, yaitu informasi data pelanggan dan laporan penyewaan. Selanjutnya yang terakhir ada supir. Nah, supir sendiri itu menginputkan ke sistem, yaitu login dan cek order. Lalu pada sistem akan memberikan input informasi pesanan supir. Nah, itu dia penjelasan dari diagram konteks. Nah, selanjutnya kita akan membahas diagram level 0 dan diagram level 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke DFD atau singkatan dari data flow diagram. Dalam data flow diagram sendiri ada level 0 dan level 1. Di mana level 0 itu digunakan untuk berinteraksi antar sistem. Di mana level 0 itu lebih diperinci tingkatannya dari diagram konteks tadi. Selanjutnya ada diagram level 1 di mana lanjutannya dari diagram level 0 atau bisa disebut overflow diagram ya. Di mana proses itu diperinci lagi dari diagram level 0 pada bagian subbabnya. Dalam sistem rental mobil ini terdapat 4 proses, di mana yang proses pertama ada login, proses kedua ada sewa mobil, proses ketiga ada pendaftaran, dan proses keempat yaitu ada kelola. Di mana setiap proses itu akan berhubungan dengan database, di mana database-nya ada file data supir, database file data penyewaan, dan ada 3 database dari kelola. Ada database jadwal, ada database mobil, dan ada database pelanggan. Di mana setiap sistem itu akan menerima inputan dan akan memberikan outputan untuk disimpan di database.
Oke, lanjut kita ke diagram level 1. Dimana di level 1 ini kita mengambil rincian lebih rinci di proses kelola, dimana terdapat satu entitas yaitu staff dan 3 proses yang kita lebih rinci lagi dari kelola, yaitu staff bisa mengedit data ketersediaan mobil, bisa mengedit ketersediaan jadwal, dan menginputkan data pelanggan, dimana staff memberikan inputan kepada sistem dan sistem akan memberikan output dan menyimpan ke database. Di sini ada input data ketersediaan mobil, jadwal, dan pelanggan. Lalu bisa menginputkan lagi data baru dan bisa menghapus. Lalu sistem akan diproses dan akan mengeluarkan data-data tersebut lalu disimpan di setiap database. Di mana database-nya ada 3 seperti yang dikelola tadi, yaitu ada database file data mobil, database file data jadwal, dan ada database file data pelanggan. Oke, terima kasih Alwan dan juga Syarif. Dan kali ini kita bakal masuk ke sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Sebenarnya kalau dari aku sendiri nangkepnya, sequence diagram itu mirip sama activity diagram yang dimana menggambarkan interaksinya ya, aksinya. Tapi kalau untuk diagram sequence sendiri di sini adalah urutan diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek, yang mana dia bakal menjelaskan lebih detail seputar dengan operasi yang dilakukan, message atau pesannya atau apa yang harus dikirimkan dan kapan pelaksanaannya serta berapa lama proses itu akan berjalan di sebuah sistem. So, kita masuk ke sequence diagram dari rental mobil kita. Oke, di sequence diagram tentang sistem rental mobil ini sebenarnya sedikit rumit, cuman aku bakal jelasin semudah mungkin untuk dipahami gitu ya. Jadi kita juga udah ringkas, kita nggak terlalu bertele-tele, so let's check it out. Pertama, di sini ada 3 aktor yang tadi udah kita bahas, ada staff, pelanggan, dan juga sopir. Kita masukin dulu di pertama dan kita bakal bahas dulu dari pelanggan satu persatu. Ketika pelanggan yang melakukan pemesanan akan melakukan orderan, di sana mereka harus login dulu, di mana harus input data username dan juga password. Ketika data username dan password ini salah, mereka harus mengulangi lagi sampai datanya benar. Nah, ketika memang sudah valid nanti di sistem validasi itu sudah benar, nah mereka akan lanjut untuk melakukan pemesanan. Nah, di case penyewaan ini dia sudah merangkum semua ya, mulai dari pilih jenis mobil, tarif, jadwal, sampai opsional pilih sopir. Itu udah merangkum satu kesatuan di penyewaan. Jadi ketika yang sudah berhasil login, valid, langsung melakukan penyewaan, pemilihan semua selesai. Di sana ada opsional untuk memilih sopir, apakah dia pengen menggunakan driver atau tidak. Kalau misalkan ingin menggunakan driver, berarti dia akan langsung lanjut untuk menyimpan data penyewa ke dalam database penyewaan yang ada di paling kanan. Tetapi kalau misalkan memang tidak mau menggunakan driver, hanya ingin menyewa mobilnya saja, itu juga diperbolehkan dan nanti pada akhirnya juga akan menyimpan data penyewa ke dalam database penyewaan seperti itu. Kemudian kalau kita ngebahas seputar staff ya, staff ini kan tugasnya paling banyak, dia bisa mengelola semuanya, bisa memanipulasi data dan sebagainya. Staff ini dia bisa memverifikasi pelanggan ketika data yang verifikasi tadi dimasukkan oleh pelanggan, ACC nggak nih, konfirmasi nggak nih. Nah, itu yang bisa melakukan verifikasi adalah si staffnya. Kemudian konfirmasi pembayaran juga dari staff, dan si staff ini akan merekap laporan penyewaan yang baik dari pelanggan ataupun juga data dari sopirnya juga bisa. Dan terakhir ada sopir di sini nanti juga harus login dulu. Login di sini ada tabel validasi juga, di mana nanti memasukkan input password juga. Kalau misalkan memang ada kesalahan, dia harus mengulangi terus karena memang akunnya itu disediakan dari setiap supirnya. Mereka harus memasukkan data yang sesuai dengan data yang mereka punya gitu ya. Setelah valid, mereka bisa ngapain aja nih? Jadi si sopir ini nanti bisa mengecek data dan juga mengecek apakah ada orderan yang masuk. Nah gitu ya, jadi kalau misalkan ada orderan, nanti dia ambil, datanya bakal nyimpen ke database penyewaan. Tapi kalau memang tidak ada, akan ada feedback dengan garis putih-putih di sini, dan dia bakal kembali ke sistem awalnya. Seperti itu aja untuk sekuensinya, dan untuk bentuk dari sekuensinya memang seperti ini sudah kami sesuaikan dengan waktu proses sistemnya, dan untuk semuanya juga sudah kami sesuaikan, dan semoga memang ini adalah sekuensi yang benar dari sistem rental mobil. So, last but not least, kita bakal masuk ke kelas diagram yang akan disampaikan oleh Mas Syarif Hidayatullah. Next. Ya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh semuanya tuh, semua diagram dari use case sampai sequence itu kan memang kan. Ini kita lanjut ke yang terakhir, kelas diagram. Apa sih kelas diagram tuh? Agak kecil ya, makan.
Kelas diagram adalah kayak inheritus gitu loh, penurunan metode sama atribut. Nah itu juga bisa ada anaknya gitu loh, kayak dari parent mungkin banyak banget. Sama kardinalitasnya tuh. Nah kardinalitas ini adalah relasi antar hubungan dari kelas parent ke kelas anak. Langsung masuk ke kelas diagram, kita jelasin ya. Theogene ini adalah kelas parent. Dia bukan ngurus atribut ya, dia tuh alurnya tuh langsung ke pelanggan atau supir. Supir kan juga login tuh. Nanti kardinalitasnya tuh 1 dan 1 itu adalah satu orang buat satu orang, satu kelas satu login gitu. Pokoknya satu kelas satu login ya. Dari kelas pelanggan kita alurnya ke kelas sewa. Kelas sewa nanti si pelanggan ini apa ya? Banyak melakukan metode gitu, kayak bisa pilih mobil, pilih jadwal, pilih supir, itu opsional ya, bisa bayar. Nah nanti di sini tuh yang pertama alurnya tuh supir kan login dulu nih, supir login buat cek order. Nanti si sewa ini ngasih tahu ke supir, yaitu kardinalitasnya adalah 0.1. Nah dari kelas pembayaran ke kelas kelola data pelanggan, dia memiliki kardinalitas. Kelas pembayaran ini ke kelola data pelanggan, kardinalitasnya itu 1. Artinya data di pembayaran bisa mengirim satu data untuk kelola data pelanggan. Tapi untuk ke kelas kelola data pelanggan ke kelas pembayaran itu kardinalitasnya 1 titik-titik bintang. Apaan sih 1 titik-titik bintang? Bintang Sagittarius, Libra, Aries bukan ya, itu bukan kayak gitu. Itu artinya tuh kardinalitas 1 titik-titik bintang. Kelola data pelanggan bisa menerima satu data atau banyak data gitu. Dan banyak banget kan data-datanya itu yang kirim ke kelola data pelanggan. Lanjut nih, nanti kelas kelola data pelanggan langsung ke staff tuh mau maksud kelola data pelanggan nih kelasnya nih. Nah itu ada kardinalitasnya 1 yang artinya staff hanya bisa mengakses kelola data pelanggan satu orang satu staff gitu. Sebenarnya sih bisa banyak staff ya, tapi di sini saya hanya menganalisis satu staff hanya untuk satu mengakses satu kelas kelola data pelanggan seperti itu. Jadi kayak gitu nih, kan banyak banget dari use case, activity diagram konteks, diagram metode, sequence sama kelas. Udah nih selesai dari kelas diagram, selesai semuanya. Analisis udah selesai. Tadi kita udah opening pertama, kita langsung ke closing. Nah kita udah mengerti kita dari bakal closing. So mungkin itu aja ya dari kita seputar dengan APSI, analisis pandangan sistem informasi dari rental mobil, dan kita bertiga undur diri. Saya Agus Satria Manca, Saya Arman Sreniko, dan dan kita bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa di semester selanjutnya.